Hai, Tuan Sir kembali. Di video kali ini, Tuan Sir akan membahas beberapa Pokemon yang seperti punya kaitan. Agak bingung pasti kan? Jadi ada beberapa Pokemon yang bisa diteorikan memiliki ikatan satu sama lain. Tapi anehnya dalam setiap Pokédex mereka, tidak ada bukti valid yang bisa mendukung teori ini. Beberapa Pokédex mereka cenderung hanya memberikan clue yang seakan bikin penggemar jadi penasaran apakah Pokemon yang satu tersebut ada kaitannya dengan Pokemon yang lainnya. Ini termasuk pendapatku juga sih, karena beberapa Pokemon tersebut memiliki desain yang lumayan punya bagian yang nyambung satu dengan yang lain. Tapi itu tadi, dalam Pokédex mereka tidak pernah ada data yang membuktikan kedekatan mereka. Malah terkesan ini bikin aku jadi punya beberapa teori tentang mereka. Ada beberapa Pokemon yang terkadang memiliki musuh, pasangan, dan keterkaitan kehidupan di dunia Pokemon. Mereka cenderung secara jelas sudah dipastikan punya ikatan. Tapi beberapa yang aku lihat ada dari Pokemon yang bahkan cukup mencurigakan untuk berpisah. Seakan mereka pernah bersama atau bersatu dalam satu bentuk, tapi tidak pernah diusik oleh profesor mereka. Dan berikut beberapa dari mereka. Mari kita masuk ke daftarnya. Ayo. Gengar dan Clefable. Gengar adalah Pokemon Gen 1 yang pertama kali membuka Pokemon tipe Ghost. Sedangkan Clefable juga merupakan Pokemon Gen 1 yang ikonik. Keduanya sebenarnya sama-sama ikonik ya, dan punya basis penggemar yang banyak di luar sana. Ada teori yang sepertinya buat kamu penggemar berat Pokemon pasti tahu jika dikatakan Gengar adalah Clefable yang telah tiada. Ada beberapa alasan kenapa orang-orang berteori demikian. Yang paling jelas adalah bagaimana kedua desain mereka yang tampak sangat berdekatan. Ini hanya dibuat untuk jantan dan betina, mengubah warna dan tetap pada tubuh gembul mereka. Apakah mungkin jika sebenarnya Gengar beneran Clefable yang telah tiada dan menyisakan dendam yang bergentayangan? Atau ini hanya karena sang pendesain kehabisan ide? Sepertinya tidak ya. Cubone dan Charizard. Cubone adalah Pokemon Gen 1 yang terkenal banget dengan kisah menyedihkannya. Dan dibalik itu juga Charizard merupakan Pokemon starter yang juga sangat populer di kalangan penggemar. Cubone dikatakan terus menangis atas kematian ibunya. Dengan perasaan sedihnya, ia pun menggunakan tengkorak orang tuanya untuk mengenang mereka. Tapi sadar nggak sih, bahkan logikanya tengkorak yang Cubone gunakan seharusnya adalah tengkorak dari Pokemon lain. Karena jika tengkorak itu tetap ada hingga ia berevolusi, sama saja tengkorak tersebut akan terus menurun ke anaknya. Susah kalau dijelaskan ya kan? Intinya jika diperhatikan, tengkorak yang digunakan Cubone mirip seperti bagian kepala Charizard. Apakah Charizard ibunya Cubone atau mungkin saja Cubone adalah Charmander yang menangisi Charizard yang mati? Ya bukan dong, kan ini sepertinya hanya kebetulan. Tentacruel dan Toedscruel. Tentacruel juga merupakan Pokemon dari generasi pertama. Ia terkenal dan mudah ditemukan di perairan yang luas seperti lautan. Dan di sisi lain, Toedscruel muncul jauh di generasi awal dan membawa bentuk Tentacruel untuk berlari di darat di generasi ke-9. Meskipun ini kayak Pokemon paradoks untuk Tentacruel, tapi nyatanya mereka tidak dekat satu sama lain. Tentacruel yang tetap tinggal di air dan Toedscruel tetap tinggal di hutan. Bahkan sejauh ini Pokédex mereka tidak saling berkaitan. Tapi ini jelas banget punya kedekatan bukan hanya karena desain. Bagaimana keduanya memiliki penyebutan nama yang hampir mirip di ujungnya. Apakah mungkin Tentacruel yang menghabiskan waktunya di dalam hutan menjadi Toedscruel? Igglybuff dan Drifloon. Igglybuff adalah salah satu baby Pokemon yang diperkenalkan di generasi kedua. Tubuhnya sangat lucu dan juga bola matanya yang juga sangat menggemaskan. Drifloon sendiri merupakan Pokemon tipe Ghost yang jelas orang-orang mengetahui kejahatannya. Sejujurnya, Drifloon juga tampak manis dan lucu apabila tidak mengenal latar belakangnya. Keterkaitan kedua Pokemon ini serasa cukup unik. Baik Igglybuff dan juga Drifloon, keduanya dikategorikan sebagai Pokemon balon. Nah, jika dipahami lagi, Igglybuff hanya akan berevolusi ke tahap selanjutnya hanya dengan persahabatan yang tinggi. Namun apakah Igglybuff yang tidak mendapatkan cinta dan persahabatan yang tinggi pada akhirnya mati dan mengubah dirinya menjadi Drifloon? Beberapa bagian tubuh mereka cukup berdekatan, tapi nyatanya keduanya tidak memiliki kaitan sama sekali. Kan bisa aja gitu ya si Igglybuff yang telah tiada akhirnya masuk di sebuah balon kan?
Bronzor dan Gimmighoul. Bronzor adalah Pokemon benda yang diperkenalkan di generasi keempat Sinnoh Region. Dalam Pokédex-nya sendiri disebutkan jika ia ditemukan di makam kuno yang juga masih menjadi misteri. Ia dipercaya mampu menghisap jiwa manusia melalui pola di belakang punggungnya. Gimmighoul sendiri merupakan Pokemon yang diperkenalkan di generasi ke-9. Ia juga menyerap jiwa manusia yang hendak mengambil koinnya. Nah, keterkaitan antara keduanya berada pada koin Gimmighoul dan juga Bronzor. Jika kalian perhatikan, pola koin Gimmighoul tersebut menyerupai Bronzor. Dan uniknya mereka juga sama-sama udah kuno. Teorinya adalah koin tersebut adalah Bronzor yang mati karena sentuhan Gimmighoul. Tapi sejauh ini tidak ada keterkaitan antara keduanya. Anorith dan Wimpod. Anorith adalah salah satu Pokemon fosil. Ia telah lama hidup dan dipercaya sebagai nenek moyang dari Pokemon sejenisnya, yaitu Bug. Di masa lalu, Anorith adalah Pokemon predator dan dapat dilihat setiap bagian lengannya yang cukup tajam. Wimpod sendiri merupakan Pokemon yang berasal dari Alola Region. Mereka ini terlihat dekat dari beberapa hal, seperti bentuk tubuh yang hampir serupa, bentuk evolusinya pun juga serupa, dan mereka sama-sama tipe Bug. Teori dari keduanya ini adalah Anorith yang berhasil bertahan dari gelombang kepunahan mencoba beradaptasi dengan kehidupan baru di masa-masa sulit itu. Pada akhirnya ia yang harus bertahan hidup memang harus kehilangan sumber makanan. Tapi bangkai Pokemon di masa itu pastilah cukup berlimpah. Ia pun mulai memakan bangkai tersebut hingga pada akhirnya beradaptasi membuat tubuhnya seperti Wimpod yang kita kenal sekarang. Wimpod sendiri merupakan Pokemon yang sangat menyukai bangkai. Mau sebau apapun itu tetap ia makan. Namun nyatanya keterkaitan mereka hanya nenek moyang. Teori ini juga mudah dipatahkan deh kayaknya. Meganium dan Tropius. Meganium adalah Pokemon starter yang diperkenalkan di generasi kedua. Memiliki desain simpel dengan bunga di lehernya yang bisa mengeluarkan aroma yang menenangkan. Tropius sendiri juga merupakan Pokemon tipe Grass yang dimana diperkenalkan di generasi ketiga. Lehernya menghasilkan buah yang dikatakan jika buah tersebut adalah hasil dari kesukaan Tropius yang memakan buah. Jadi saat ia makan buah banyak, maka dia juga berbuah. Dan rasanya juga sangat-sangat enak. Uniknya Tropius tidak memiliki garis evolusi sama sekali. Mungkinkah di masa lalu keduanya punya kebersamaan? Apakah Bayleef jantan akan berevolusi menjadi Tropius di masa itu karena faktor tempat tinggal? Dan jika kalian perhatikan juga mereka berbentuk seperti hewan purba. Dan itulah beberapa Pokemon yang terasa punya kaitan satu sama lain. Mungkin belum dijelaskan secara pasti, tapi dengan beberapa kemiripan dan latar belakang, mereka sepertinya punya rahasia yang belum diungkapkan melalui Pokédex. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Jika kamu menyukai video hari ini, silahkan klik like-nya untuk menyemangati Tuan Sir. Jangan lupa untuk subscribe buat kamu yang belum subscribe. Bunyikan loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru di setiap harinya. Kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Tuan Sir pamit, dadah!